hari ini sebetulnya pengen ngasih kuis. Tadi spontan saja, saya coba. Tapi biasanya kan yang saya kasih sepeda. Sepedanya, saya tanya ke istana gimana? Nggak siap Pak sepedanya. Bapak ndadak sih ya, saya biasanya kan memang seneng dadak-dadak. Dikenalkan dulu, jangan-jangan ada yang nggak kenal Mas Andri. Iya, nama saya Andri Herusa, lahir di Makassar, Pak. Ya, lahir di Makassar. Makassar, ya. Sebutkan tadi 6 suku. 6 suku. 6 suku. Satu. Suku Dayak. Suku Dayak, betul. Suku Batak. Suku Batak, betul. Coba satu. Pungung Jempa. Benar. Dari Aceh. Benar. Ya, 1, 2. Tak Tongtong dari Sumatera Barat. Benar. Ya. Yang berasal dari Sumatera Barat. Benar. Benar. Ya, dari Padang ya, benar. 2. Iya. Yamku Rambi Ramku. Yamku Rambi Yamku dari. Benar semuanya. Ya. Makasih. Nah, berarti saya berikan sepeda. Saya tanda tangani. Raisa ada, Raisa? Nggak ada? Oh ada. Ya pidato terus kan dengerin musik saja. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi menjaya. Ya, kok udah dipotong sih? Aduh. Dipotong. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Tapi video yang Anda saksikan itu merupakan kemarin hasil pertemuan para musisi begitu dengan Pak Presiden Joko Widodo, di mana memang kemarin itu diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Tapi kalau kita lihat tadi sepertinya banyak sekali artis atau musisi Indonesia yang memang senang diberikan oleh Presiden Joko Widodo hadiah berupa sepeda, ya kan? Dan seperti biasa itu adalah ciri khas dari Presiden Joko Widodo yang menanyakan terkait kuis. Tadi ada jenis-jenis suku, jenis-jenis lagu tradisional. Jadi bukan pertanyaan bukan soal ikan ya. Saya juga bisa sih kalau nyebutin ikan goreng, ikan pepes gitu ya. Banyak ya. Termasuk yang tadi kita saksikan terakhir ada Raisa, dan kami punya fotonya nih. Raisa mendapatkan sepeda akhirnya, kemudian dia langsung membagikan kebahagiaannya di media sosial. Tada! Nah, ini dia. Wah, ini sepeda dari Presiden. Senangnya dia ya. Aduh. Saya juga senang sih dengan Raisa nyanyi tadi ya. Indah sekali ya. Betul. Bisa diputar lagi nggak? Dan kita lihat Instastory ya, Instastory dari Raisa, kegembiraannya ketika mendapatkan sepeda dari Presiden Joko Widodo. Iya, dan memang tepat di Hari Musik Nasional kemarin, ini tanggal 9, ini memang diperingati Hari Musik Nasional ya, dan memang pertanyaannya pun yang diberikan juga seputar musik begitu ya, daerah mana dan apa musik khas daerahnya. Nah, pemirsa, memang tepat di Hari Musik Nasional kemarin, Presiden Joko Widodo ini memanggil sejumlah penyanyi dan musisi tanah air ke istana. Terus sekali pada kesempatan itu terjadi banyak dialog yang positif yang menyambungkan aspirasi para seniman. Jadi Presiden Joko Widodo kemarin akhirnya mencuitkan juga kegembiraannya di akun Twitter resmi @Jokowi. Dia menulis katanya senang merayakan Hari Musik Nasional di Istana Negara dengan para artis, seniman musik dan juga penyanyi yang ternyata sudah familiar dari beliau kecil. Betul sekali. Nah, Presiden juga kemarin meresmikan pembukaan Munas 7 Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Ya, setidaknya ada 200 musisi yang datang. Sebut saja ada Oma Titik Puspa. Oma. Iya, Tanto Yahya, Bimbo, Tulus, dan masih banyak lainnya. Ya, mereka sengaja mengosongkan jadwal manggung tentunya untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Dan Istana Kepresidenan menjadi sangat meriah kemarin dengan kehadiran para seniman musik ini. Dan sama-sama kita berdoa, semoga musik Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri tanpa ada bayang-bayang pembajakan. Kita juga ada nih kemarin sejumlah artis yang
memposting begitu kemarin Hari Musik Nasional di Istana, seperti halnya ada Raisa begitu ya yang posting. Iya, tadi saya sudah ajak Anda loh untuk melihat Instastory-nya. Iya, betul. Belum diputar. Iya, yuk, mari Coba sama-sama kita lihat lagi Instastory-nya. Guys, aku baru aja selesai ketemu Bapak Presiden Joko Widodo untuk acara Hari Musik Nasional. Dan guess what? Dapat sepeda hadiah Presiden Jokowi. Oke, gimana caranya kok bisa dapat sepeda? Jadi tadi Pak Presiden ngasih kuis-kuis kayak yang kita lihat kemarin-kemarin tuh. Terus yang pertama sebutkan 6 lagu daerah. Terus aku udah takut tuh mau maju, padahal kayak tahu deh, tapi takut nervous, terus kayak nggak bisa jawab gitu. Akhirnya nggak. Terus suku, udah mau naik juga, udah mau angkat tangan juga, tapi tetap takut. Tiba-tiba dipanggil, Raisa, mana Raisa sini? Terus dipanggil, ya udah kan ada Raisa di sini, harus nyanyi dong. Lah, terus ya udah nyanyi apa ya Pak? Yang jelas nggak nyanyi lagu galau ya Pak di sini. Terus akhirnya aku nyanyi Indonesia Pusaka. Akhirnya setelah nyanyi udah dikasih deh hadiah sepeda. Wih, terusannya Ternyata sama Reza bisa nervous ya. Namun sebetulnya apa sih fakta yang terungkap dari hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para musisi kemarin? Ya, kita langsung tanyakan ke musisi kondang Indonesia, Yovie Widianto. Halo Mas Yovie. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas Yovie. Iya, terima kasih. Apa saja kemarin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin, Mas? Yang senang di sini kan kita bisa bersilaturahmi, lalu juga bisa bersyukur Hari Musik Nasional, dan yang jelas ada sebuah perhatian yang nyata dari Presiden Jokowi terhadap para seniman Indonesia, seniman musik, pencipta lagu, pemusik, dan juga para artis yang memang bergerak di dunia musik, baik musik pop dan tradisional, pokoknya musik Indonesia. Tapi yang satu lagi yang menjadi yang kita garis bawahi, bahwa perhatian tersebut tentu akan ditindaklanjuti dengan sesuatu yang lebih advance lagi. Ada perhatian pada hal-hal yang menjadi satu hal-hal penting yang bisa memajukan musik Indonesia. Banyak komponen-komponen yang kita sudah sampaikan mungkin ke Bapak Presiden Jokowi. Ya, Mas Yovie, ini kalau kita lihat trennya ya, memanfaatkan momentum Hari Musik Nasional itu seperti apa? Seperti lagu lama istilahnya, selalu dikait-kaitan lagi dengan pembajakan begitu. Nah, sekarang konkretnya, tindakan konkretnya, kemarin sudah disampaikan tidak, katakanlah curhatan dari para musisi, atau mungkin menggandeng dari Bekraf yang juga mengayomi begitu hak cipta dari para musisi yang ada di Indonesia. Nah, tentu saja adanya Bekraf ini menjadi satu hal yang sangat positif, apalagi Kang Triawan adalah orang musik juga, jadi punya perhatian-perhatian yang jelas. Tetapi memang sebenarnya yang perlu ditindaklanjuti adalah bagaimana perundang-undangan. Kita tuh belum punya undang-undang tentang bagaimana tata kelola industri musik Indonesia. Lalu juga undang-undang tentang tata kelola hasil karya budaya itu menjadi sesuatu yang penting. Karena ketika nantinya ada kebijakan-kebijakan turunan, tidak harus lagi menunggu Kepres, Perpres, tapi bisa secara dilakukan kementerian yang terkait untuk mengakselerasi kebijakan-kebijakan tersebut untuk manfaat dari para seniman-seniman dan para budayawan-budayawan Indonesia tadi untuk berkarya terus, dan akhirnya kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari Korea misalnya. Ya, Mas Yovie, bisa diceritakan sedikit, kan tidak semua orang datang begitu ya, bisa masuk ke istana kemarin. Suasananya seperti apa sih kemarin? Sangat meriah begitu. Kalau kita lihat sih dari tayangan kayaknya sangat cair banget. Betul, gitu ya. Seperti itu, Mas. Betul, pasti, karena memang banyak hal yang lucu-lucu yang secara spontan terjadi, baik dari teman-teman seperti ya Raisa, lalu juga ada Mas Andre, ada Eyang Titi, ada juga Bimbo, semuanya menyampaikan secara spontan dan akrab sekali dengan Bapak Presiden Jokowi. Oke, pertanyaan dan terakhir, tadinya, sorry gimana? dipotong, pertanyaan terakhir. Tidak ada yang ingin berkolaborasi mungkin dengan Presiden Jokowi? Iya, terus bikin album deh, ya kan? Ada nggak? Kayaknya Bapak Presiden tahu betul bahwa sudah berat dengan mengurusi ekonomi, politik. Beliau mungkin mau menikmati saja musik
ya. Oh. Dan kayaknya nggak harus kan setiap presiden buat lagu atau buat karya. Mensupport pemusiknya aja deh dengan senimannya pasti udah luar biasa. Tuh kan dengerin, mensupport Iya. pemusiknya Mensupport ya Kita yang butuh penting ya. supportnya. Oke. Benar, Mas benar. Yofi, terakhir impian sebetulnya dari seorang Yovie Widianto sebagai musisi papan atas Indonesia untuk mengayomi industri musik supaya tidak hanya diperingati sebagai Hari Musik Nasional saja Iya. di permukaan, and then that's it begitu. Lalu apa harapannya dan tindakan konkret yang akan dilakukan? Iya. Tentu saja tadi seperti tadi ada perundang-undangan, lalu juga tentu saja itu kan harus diakselerasi baik oleh parlemennya dan Pak Presiden memberikan arahan-arahan tentunya dan menteri-menteri yang terkait. Lalu masyarakatnya saling mensupport dan yang paling penting banget bangsa Indonesia harus bangga sekali pada hasil karya anak bangsa. Sejauh pengalaman saya ini saya bangga banget karena kita tidak kalah oleh Jepang, kita tidak kalah Korea. Terbukti kalau kita festival tingkat dunia tuh banyak sekali artis Indonesia yang memenangkannya. Tinggal bagaimana rasa kecintaan itu menjadi lebih besar sehingga kita bangga dari hulu ke hilir menggunakan musik Indonesia, karya seni Indonesia seperti di Korea, dari mulai promosi, dari mulai kebanggaan bangsanya, akhirnya menjadi suatu kekuatan ekonomi yang luar biasa untuk bangsa, bukan hanya buat pemusiknya saja pastinya. Oke, menjadi sebuah industri yang besar begitu ya, tuan rumah Pasti. negeri sendiri. Betul. Dan juga akhirnya kita go worldwide. Seperti salah satu lagu Yovie Widianto, walau ke ujung dunia kita akan Asik berjaya. itu. Kita nantikan tuh. Oh. Terima kasih Mas Yovie Widya Widianto. bagus juga ya suaranya ya. Oh, dari lahir Mas. Oke. Thank you Mas Yovie. Terima kasih. Selamat lanjutkan aktivitas Anda. Dan Oke. kita akan beralih ya ke informasi yang juga tidak kalah kekinian nih. Oh, betul Marvin. sekali.